Ya saudara, kembali lagi dalam Bincang Inspiratif Kompas TV Lampung. Masih bersama saya Siti Tania dan juga narasumber saya yang sangat istimewa hari ini, Pak Zainuddin. Kita kembali lagi Pak berbicara mengenai Lampung Selatan. Tadi juga sudah disinggung oleh beliau mengenai bahwa memang Lampung Selatan ini wilayahnya luas. Kemudian juga kita akui tidak hanya suku Lampung saja, banyak sekali suku di dalamnya, macam-macam. Terus kemudian kita juga sering mendengar bahwa di daerah tersebut sering terjadi beberapa konflik suku mungkin begitu. Terus kemudian bagaimana Anda seorang bupati bisa merangkul semua elemen masyarakat, kemudian bisa menyelesaikan permasalahan konflik yang sering terjadi begitu Pak? Silakan. Dulu tahun 2000 di era Pak Riko yang jadi bupati, persis tahunnya saya lupa, memang itu adalah peristiwa yang sangat besar ya, sangat dahsyat yang tidak diinginkan oleh semua pihak. Banyak nyawa yang melayang ya. Memang Lampung Selatan ini terkenal daerah yang keras ya, baik dalam aspek keamanan ya, kemudian kerusuhan dan lain-lain. Tapi alhamdulillah saya karena dilahirkan di Kampung Pisang, Kecamatan Penengahan, wilayah Kabupaten Lampung Selatan, yang mana memang hidup masyarakat kita ini multi etnis suku dan agama ya. Hampir seluruh suku ada di Lampung Selatan, hampir seluruh agama di Lampung Selatan. Orang mengatakan Lampung Selatan adalah miniatur Indonesia. Miniatur Indonesia. Banyak suku, ada semua. Beragam suku. Iya, gitu. Yang ada di Indonesia ini ada di Lampung Selatan. Tidak semua ada di kabupaten ya. Maka ini adalah satu modal dasar saya untuk bisa mengayomi, merangkul masyarakat. Apa yang harus dilakukan? Maka mudah-mudahan sekarang alhamdulillah sebentar lagi berjalan 2 tahun, tidak ada terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Bagaimana caranya? Itu tadi pendekatannya melalui agama. Ya, agamanya apa? Ada Islam, ada Kristen, ya, ada Buddha, ya, ada Hindu. Semua harus saya ayomi. Ya, tidak boleh saya beragama Islam ini menafikan agama yang lain. Maka caranya bagaimana? Maka pimpinan-pimpinan agama, misalnya ustadz, ya, kemudian pendeta, saya rangkul semua. Saya ajak berbicara secara berkala. Kemudian yang kedua, sarana prasarana ibadah juga kita berikan bantuan. Misalnya saudara kita masyarakat Bali untuk membangun pura kita bantu juga ya. Kemudian di samping itu masyarakat Adan, maka saya data. Di Lampung Selatan suku Lampung ini ada 5 marga ya. Ada di Rajabasa, kemudian Marga Dantaran, ada juga Ketibung, kemudian ada di Kelianda ya, kemudian ada juga di Nantari Pubian. Nah, maka seluruh adat-adat Lampung ini pakaian adatnya sekarang kita programkan, kemudian rumah adatnya juga sudah ada di Kelianda. Kemudian ini perlu kita rangkum, kita ajak diskusi, ajak berbicara bagaimana membesarkan, menjaga keadatan masyarakat Lampung. Begitu juga masyarakat yang asal dari Bali, dari Jawa, ya, kemudian Sunda, ada Padang dan lain-lain sebagainya. Sehingga ini harus saya rangkul bahwa ini adalah bagian dari Lampung Selatan. Asalnya boleh dari mana, tapi sekarang kita adalah warga Lampung Selatan. Kemudian yang ketiga, ya, setiap ada hari-hari besar keagamaan, baik yang Hindu, yang Buddha, yang Islam, saya hadir. Setiap ada acara ini saya hadir, mereka undang saya hadir. Ya, nah betul. Nah kemudian juga ya, dengan adanya dana desa ini, maka sebesar-besarnya saya atur dengan Perbup agar digunakan oleh gotong royong warga setempat, tidak menggunakan jasa kontraktor dari luar. Sehingga dengan cara ini maka akan tercipta padat karya. Kenapa masyarakat gampang ribut? Perut kosong, dompet kosong. Kalau dua-duanya terpenuhi, insya Allah gitu. Dengan adanya dana desa ini sangat membantu masyarakat di pelosok-pelosok desa. Bayangkan kemarin rata-rata satu desa itu 800 juta dana desa, ditambah ADD lebih kurang 4 sampai 500. Paling rendah 1,2 sampai dengan 1,5 miliar uang beredar di kampung-kampung. Dengan dana sebesar ini berarti ada 256 desa, 4 kelurahan. Maka 256 miliar lebih uang beredar di desa. Maka terciptalah peluang kerja baik anak muda, ya, orang yang menjelang tua. Secara bersama-sama ada yang bisa menjual tenaganya, ada yang bisa memenuhi bahan bakunya. Maka inilah yang menggerakkan sektor ekonomi di pedesaan. Maka kita sekarang ini 2018 target kita seluruh desa harus membangun warung desa. Seluruh desa akan kita bangunkan warung desa melalui dana desa. Oke, dan mengupayakan ya. Siapa yang punya warung desa? Warung desa ini masyarakat desa yang punya itu. Tujuannya apa? Kalau mereka sibuk dengan kegiatan ekonomi, penghasilannya bertambah, peluang usaha juga tercipta. Inilah salah satu, alhamdulillah 2 tahun ini tidak terjadi apa-apa. Mudah-mudahan sisa 3 tahun ke depan dalam keadaan yang
baik juga. Itu harapan kita. Semoga apa yang diupayakan juga akan menjadi program bisa berjalan begitu lancar dan juga sukses. Terakhir Pak, kalau begitu, harapannya ke depan, apa yang ingin Anda lakukan untuk Lampung Selatan, kemudian juga apa yang ingin Anda sampaikan lewat Partai Amanat Nasional? Seperti apa? Untuk di Lampung Selatan, ya, saya akan bangga dan puas, merasa senang. Satu, terciptanya peluang kerja. Yang kedua, dengan baiknya infrastruktur jalan di seluruh pelosok di Lampung Selatan. Kemudian peluang orang-orang juga untuk bisa mengembangkan di bidang bisnis dan pariwisata. Sehingga harapan saya kalau dua hal ini yang kita munculkan, maka mudah-mudahan tidak akan terjadi keributan di Lampung Selatan itu. Jadi kebanggaan saya adalah bagaimana menghantarkan para pemudanya bisa berkreasi, bekerja, sehingga bisa memperoleh kemakmuran, kebahagiaan dalam hidup. Kemudian masyarakatnya semua bisa meningkat, menjadi lebih baik sumber daya manusia dan ekonomi. Kalau itu sudah tercipta, itulah rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi targetnya tidak muluk-muluk, sederhana. Menghantarkan masyarakat yang penuh derita selama ini. Luar biasa sekali. Dan mungkin itu juga harapan masyarakat Lampung Selatan begitu ya Pak, yang akan kita wujudkan nantinya. Tapi memang namanya bekerja siang malam, banyak yang kita buat pun masih banyak juga yang tidak suka. Tapi itu adalah tantangan gitu ya. Cambuk bagi saya agar terus lebih baik dan lebih baik lagi. Perjalanan masih panjang begitu ya Pak. Kita terus kerja dan juga usaha. Baik, luar biasa sekali hari ini. Dan terima kasih kepada Pak Zainuddin telah berkesempatan hadir begitu kan untuk bincang Kompas TV Lampung. Terima kasih Bapak dan saudara. Baiklah, demikianlah bincang inspiratif Kompas TV Lampung hari ini. Saya Sri Tania pamit undur diri. Tabik pun. Terima kasih Bapak. Sebelum kami tutup di segmen akhir ini, ada baiknya saudara mengetahui jadwal sholat untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. Saudara, sampai di sini Kompas Lampung hari ini. Bagi Anda yang ingin kembali menyaksikan tayangan kami saat ini, bisa melihat video tayangannya di kanal YouTube Kompas TV Lampung. Saya Sri Tania, pamit undur diri. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya. Tabik pun.